Halo, kembali lagi di kelas Bengkel Excel. Hari ini kita akan membahas yaitu rekapitulasi absen karyawan. Nah, di sini saya tidak akan membahas tentang bagaimana cara membuat rumusnya ataupun bagaimana cara kita membuat rumus dari rekapnya nanti. Nah, di sini yang saya bahas itu adalah bagaimana cara mengisi dari absen yang sudah saya buatkan. Nah, absen ini itu sudah saya buat sekitar 2-3 tahun atau lebih mungkin. Ini di mana saya masih bekerja sebagai baru kenal yang namanya Microsoft Excel. Nah, di sini saya ada tugas tuh dulu. Dulu itu buatnya absen dari karyawan dan disuruh merekapnya juga. Jadi nanti ada yang namanya absen manual. Nah, absen ini yang saya buat ini nih, itu digunakan hanya untuk sekali saja Sobat Excel. Maksudnya sekali di sini adalah laporan per bulan. Jadi data yang harus disimpan itu adalah per bulan dari lembar kerja di sini. Nah, satu file di sini berisi laporan 1 bulan dari absensi karyawan Sobat Excel. Jadi di sini ada keterangan dan juga laporan. Nah, laporan di sini itu digunakan untuk merekap dari absen dari data karyawan di sini Sobat Excel. Nah, jika nantinya Sobat Excel tertarik mau menggunakan ini, Sobat Excel nanti bisa chat saya via Instagram ya. Di sini saya tidak akan melog bagaimana rumusnya. Jadi di sini sudah ada untuk mencari hari minggunya otomatis, hari Sabtunya nanti keluar otomatis dan juga bulannya berdasarkan tahun Sobat Excel. Jadi di sini ada acuannya. Jadi kalau nanti Sobat Excel butuh silahkan chat saya via Instagram ya atau komentar di bawah. Dan kalau mau donasi silahkan klik saja simbol dolar untuk super thanks-nya Sobat Excel. Di sana nanti kita bisa bahas. Jadi kiranya nanti kalau Sobat Excel sudah isi atau memberikan super thanks, Sobat Excel bisa langsung chat saya via Instagram. Nanti kalau ada waktu saya akan langsung balas. Jadi mohon maaf sekali untuk beberapa yang sudah masuk di bagian chat Instagram belum saya balas. Di sana saya juga masih mengerjakan beberapa tugas dari yang diberikan kepada saya di kantor saya. Nah, langsung saja ya di sini kita yang pertama di bagian sheet pertama di sini adalah data dari absen. Data dari absen di sini adalah data manual. Biasanya diambil dari mesin check log. Nah, ada yang dulu tuh, ada yang mesin check lognya itu masih manual ya. Jadi datanya itu bukan lembar dari Excel. Ada data yang munculnya dari web. Nah, di sini nanti ada yang disalin. Jadi kalau datanya sudah ada, Sobat Excel tinggal copy paste saja ya. Jadi di teks itu tinggal copy paste saja. Nah, untuk isiannya seperti ini. Yang pertama di bagian atas itu ada bulan ya. Di sini juga ada tahun. Nah, untuk mengisi bulan dan tahun di sini sudah saya sediakan di bagian kanan itu di angka 1 sini adalah angka bulan ya Sobat Excel. Jadi di sini sesuai dengan yang kita kerjakan. Jadi kalau bulan 1 di sini kita ketikkan 1. Kalau bulan 2 di sini kita tinggal ganti bulan 2. Dan di bagian bulan dan tahun di sini akan menyesuaikan untuk perubahannya Sobat Excel. Jadi di bulan Februari di sini saya menggunakan dari rumus if Sobat Excel. Kenapa di sini nanti namanya itu berupa input? Karena di bagian dari sel dari AK di sini sudah saya buat menjadi input di pojokan sini Sobat Excel. Namanya jadi lebih mudah dan tidak panjang. Nah, untuk tahun sendiri itu berdasarkan dengan di bawahnya bulan. Jadi di sini sudah ada bulannya ya. Jadi kalau nanti kita pindah ke tahun selanjutnya, di sini contohnya 2024, dia di bagian dari data itu akan berubah sesuai dengan bulan dan tahunnya Sobat Excel. Jadi di sini sudah otomatis ya Sobat Excel perubahannya. Dan bagi Sobat Excel yang belum mengerti atau belum tahu konsep pembuatan dari absen untuk datanya di sini ya, di bagian hari untuk hari libur otomatis, untuk tanggalnya berubah, di sini sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, bahkan sudah lama. Jadi di sini nanti tinggal menjelaskan bagaimana cara isinya. Jadi kalau nanti Sobat Excel pengen berubah ya, jadi ketika kita mau gunakan bulan berikutnya itu muncul kosong, itu tidak bisa karena di sini adalah rekap dari 1 bulanan. Jadi kalau nanti untuk bulan berikutnya ya Sobat Excel buat file lagi dengan cara save as file ini. Oke, yang pertama di sini kita bisa isikan secara manual untuk bagian dari NIK ya Sobat Excel. NIK di sini adalah nomor induk karyawan, bukan nomor induk kependudukan ya. Contohnya saja di sini kita ketikkan 1002. Nah, di sini namanya silahkan Sobat Excel isi sendiri. Saya coba isi Mark Steven gitu ya. Mark Steven. Jabatannya kita bisa isi dengan manajer saja. Untuk kantor di sini bisa Sobat Excel isi sesuai dengan keinginan. Contohnya di sini dia kerjanya di kantor pusat. Jadi saya ketik kantor pusat seperti ini. Nah, di bagian selanjutnya di bagian cek untuk mengisi bagaimana caranya, di sini ada yang namanya in dan out. Di sini adalah absen, itu kalau biasanya kita menggunakan mesin absen.
Kita zoom ya. Kalau kita menggunakan mesin absen di sini itu akan ada yang namanya absen pagi ya. Absen itu pagi itu mulai jam berapa. Nah, di sini ada in dan out. Jadi dalam satu row itu ada 2 row di sini ya, dalam satu sini. Nah, di sini yang pertama itu kita tinggal isi saja ya Sobat Excel sesuai dengan dia cek lognya. Atau bisa kalau ada datanya itu tinggal copy paste saja Sobat Excel. Jadi lebih cepat. Oke, jadi kita coba isi ya. Isinya itu menggunakan format waktu ya Sobat Excel, dan contohnya nanti di sini kita bisa isi contoh masuk ya. Dia tidak telat itu setengah 8. Jadi kita isi dengan 02725. Jadi di sini dia tidak telat ya Sobat Excel. Nah, di sini Sobat Excel bisa atur ya sesuai conditional formattingnya. Jadi kalau nanti dia 730, contoh kita isi 730 seperti ini, dia berubah kuning, berarti dia sudah mepet sekali. Jadi kalau nanti ada detiknya di mesin cek log, kita hitung berdasarkan detik. Kalau kita masukkan sebuah angka 1 seperti ini, dia akan berubah telat walaupun dia masih 730 karena sudah lebih dari 1 detik. Kita undo. Nah, di sini tinggal isi saja ya sesuai kebutuhan. Jadi coba kita isi secara random saja. Oke Sobat Excel, di sini kita sudah isi ya datanya. Nah, di sini ada yang saya isi yaitu keterangan K, CS, CT dan juga L. Nanti di sini itu keterangannya di bagian samping di sini ya Sobat Excel. Jadi di sini untuk K itu ada keterangannya urusan kantor, kalau L itu lupa, kalau CT itu cuti tahunan dan juga CS itu cuti sakit. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Untuk Max Devan itu ada CS-nya 2 kali dan CT-nya 3 kali. Nah, itu yang bagian dari baris pertama ya untuk bagian dia cek log masuk. Jadi kalau cek log di bagian dari check out-nya atau saat pulang, di sini kita bisa hitung. Contohnya di sini cek lognya dia pulangnya jam 4 Sobat Excel. Jadi kalau kita isi 16.00 berarti dia akan berubah seperti ini, jadi menjadi putih. Nah, kalau dia di Jumat, di hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 itu lupa ngisi absen atau lupa cek log, berarti di sini kita bisa L. Jadi dia lupa ya Sobat Excel di sini untuk keterangan dari L. Nah, di sini kita coba isi secara sama saja ya. Kita isi di sini sisanya di sini untuk minggu kok tak isi ya. Di sini contohnya kita ambil Sabtu Minggunya libur ya. Jadi kita copy saja ya untuk jam pulangnya. Jadi kita pastekan seperti ini. Semuanya kita ubah berdasarkan jam 4 saja ya. Oke, kita isi sampai selesai. Dan kalau sudah, di sini Sobat Excel tinggal atur saja ya. Nanti contohnya di bagian dari Selasa, dia pulangnya ternyata lembur. Jadi lemburnya jadi 15 seperti ini. Nah, perlu tetap. Nah, seperti ini ya, 16-15. Nah, di bagian dari Senin dan Selasa libur kita hapus saja ya. Nah, di bagian kalau saat cuti seperti ini, itu kita isi sama dengan atasnya ya Sobat Excel. Nah, keterangannya seperti ini. Kita copy bagian cuti tahunannya, kita paste seperti ini. Jadi dia tetap di bagiannya di sini adalah cuti sakit. Nah, contohnya di sini di hari Kamis dia pulang lebih awal ya contohnya. Jadi dia pulang lebih awal menjadi 15.30. Nah, di sini berarti dia akan berubah merah karena belum saatnya dia pulang, dia sudah pulang. Di sini kita menggunakan conditional formatting Sobat Excel. Nah, selanjutnya karena di sini dia sudah selesai ya, contohnya cuma satu ya Sobat Excel. Kalau kita sudah isi yang bagian dari data absen, sekarang kita pindah ke absen pagi. Nah, di bagian absen pagi di sini, Sobat Excel bisa lihat sudah terisi secara otomatis. Tadi sudah sesuai dengan keterangannya di bagian paling kanan, di sini muncul ya Sobat Excel. Nah, di bagian absen pagi, di sini dia juga sudah muncul. Nah, di sini kita tinggal copy ya dari bagian data di sini. Kita harus tetap copy Sobat Excel untuk bagian nama, nomor induk. Karena untuk rekap nanti kita menggunakan yang namanya VLOOKUP. Jadi di sini kita pastekan saja. Nah, di sini nanti berdasarkan acuannya dari nomor NIK untuk dari rekapnya dari Mark Steven ini ya. Nah, selanjutnya di sini di bagian dari data-data yang sudah di sini ada keterangan berdasarkan di bagian data absen tadi Sobat Excel. Nah, jika oke, berarti di sini dia ternyata tidak telat, atau di sini saya sudah masukkan fungsinya yaitu lebih kecil dari 730. Itu dia tidak telat. Jadi kalau dia telat, dia akan munculnya di bagian sini Sobat Excel. Jadi dia kan telatnya 7, ada yang telat 1 kan tadi, coba kita cek di data awal. Yang di sini ternyata dia telat di tanggal 8. Nah,
di sini telat 1 kali dan ada urusan kantor sebanyak 1 kali, cuti tahunan 3 kali, dan cuti sakit dalam 1 bulan itu 2 kali. Nah, untuk yang bagian bawah di sini kita abaikan saja ya Sobat Excel, karena itu adalah hasil perhitungan dari rumus CONIF berdasarkan data dari awal. Nah, sebenarnya di sini kan diisi di bagian sore kan? Di bagian sore kita sudah buatkan sendiri Sobat Excel. Jadi itu ada absen sore di sini. Nah, di sini munculkan 14 oke-nya. Dia lupa 1 kali dan dia cuti tadi sudah 2 dan 3 kan? 3 dan 2 di sini. Telatnya juga sudah 1 kali karena dia absennya itu tanggal 15 itu pulang lebih awal. Jadi bukan telat ya, pulang lebih awal Sobat Excel. Nah, di bagian absen sore di sini kita juga harus copy juga di sini Sobat Excel kalau isi. Jadi data awal di depan itu di copy paste di bagian data absen pagi dan juga absen sore. Nah, ini rumusnya pakai CONIF sederhana semua Sobat Excel. Jadi kalau mau buat pun Sobat Excel mengikutinya pun sangat simpel ya. Jadi tinggal atur saja sesuai kebutuhan untuk keterangan dari kerjanya. Dan juga di absen pagi pun seperti itu. Jadi kalau sudah jadi satu rumusnya di sini, tinggal tarik saja ke bawah seperti ini Sobat Excel. Nah, kita autofill seperti ini. Sama saja Sobat Excel. Di bagian absen sore pun itu juga sama. Tapi di sini di bagian atas itu kita kosongi terlebih dahulu. Karena di bagian atas ini seharusnya adalah in. Jadi sebenarnya konsepnya seperti ini kan Sobat Excel. Di atas itu in. Karena kita yang ambil bawah berarti kita buatnya seperti ini. Oke, jadi di sini in. Di sini space-nya nanti, jadi yang di bagian 2 di sini itu tidak dipakai. Nah, kenapa saya buat secara manual seperti ini? Karena untuk menggunakan fungsi VLOOKUP itu harus berdasarkan 1 ya Sobat Excel di sini. Tidak bisa ambil bawahnya. Nah, setelah kita ngisi dari absen sore, di sini kita tinggal isi tuh absen dari keterangannya ya. Jadi kita pindah ke sheet keterangan. Di sini kita isi sesuai dengan data awal tadi. Untuk NIK-nya Sobat Excel harus sama ya. Jadi tadi adalah 1002. Untuk nama juga harus sama, sesuaikan dengan pemilik dari absennya tadi. Mark Steven ya. Mark Steven. Dan jabatannya tadi manajer. Manajer, dan di kantor pusat tadi, kantor pusat. Nah, untuk keterangan tambahan di sini alasannya ya Sobat Excel kenapa di bagian dari data absen di sini itu muncul telat atau K seperti ini ya. K di sini adalah kantor ya. Berarti dia disuruh di kantor. Berarti coba kita isi dulu di bagian tanggal 8. Di sini itu dia telat ya. Coba di sini kita isi dulu di bagian tanggal 8. Di sini dia telat ya, lebih dari 56. Jadi di bagian keterangan itu kita bisa isi saja tuh sesuai dengan keinginan Sobat Excel. Karena saya di sini ingin ada pemisahnya. Berarti saya masukkan di tanda kurung seperti ini. Masukkan tanggal telatnya tadi. Alasan telatnya. Ada kendala saat kerja, yaitu kecelakaan lalu lintas. Lalu lintas ya. Nah, di bagian tanggal 9 tadi dia ada urusan kantor kan, K tadi adalah kantor. Untuk pemisahnya kita coba pakai titik koma seperti ini. Berarti tanggal 9 dia tugas keluar kota. Nah, di sini untuk bagian yang atas ya. Coba kita lihat di data absen. Nah, di sini dia sudah ya. Nah, di sini ada CS-nya. Nanti kalau CS sudah dihitung secara otomatis ya Sobat Excel tadi. Nah, di bagian tanggal 15 dia itu pulang lebih awal. Jadi kita ketikkan saja ya di sini. Kita tarik titik koma. Tanggal 15 tadi pulang lebih awal. Contohnya saudara sakit ya. Nah, di sini sudah. Kalau sudah seperti ini, Sobat Excel tinggal masuk ke bagian laporan. Nah, kita klik di bagian sheet laporan, dia akan sudah muncul sesuai dengan data tadi Sobat Excel. Di sini jadi periodenya sudah Februari tahun 2024. Nah, di bagian NIK untuk mendapatkan hasil dari rekap absen di sini, Sobat Excel tinggal isikan tadi itu adalah nomor dari karyawannya. Contohnya di sini tadi adalah 1002, kita enter. Dia sudah muncul Sobat Excel untuk bagian rekap dari Mark Steven ya. Jadi di sini dia sudah langsung otomatis di bagian dari absen pagi itu sudah muncul berdasarkan sheet pagi di sini Sobat Excel. Di sini dia cuti tahunannya 3 kan? Coba kita cek. Nah, di sini cuti tahunnya sudah 3, cuti sakitnya juga sudah 2. Ada urusan kantor, dia telat 1 kali dan juga lupa 1 kali. Jadi total dalam 1 bulan kerja itu adalah 21 hari, tapi dipotong dengan dia ada beberapa masalah tadi. Nah, konsep dari pembuatan dari laporan di sini kita menggunakan yang namanya rumus VLOOKUP Sobat Excel. Jadi bagi Sobat Excel yang pakai Excel tahun berapapun itu saya kira sudah bisa menggunakan format ini. Karena dulu saya mulai buat ini
itu berdasarkan dari Office 2007. Jadi sudah saya sesuaikan karena beberapa dari kantor itu masih menggunakan 2007. Itu tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, untuk dari sini kita bisa lihat untuk masuk ke dalam rumusnya saat mencari Mark 7 itu menggunakan VLOOKUP. Ambilnya berdasarkan data dari absen pagi ya sobat Excel. Di sini. Jadi di bagian absen pagi harus benar. Selanjutnya di bagian absen sore itu kita menggunakan di bagian data di sheet absen sore sobat Excel. Di sini. Nah, dia akan sama seperti ini sobat Excel. 1Q2, tahunan 3, lupa, telat. Nah, di sini tidak ada urusan kantor ya di bagian dari tanggal di absen sorenya, karena di bagian dari tanggal 9 di sini dia tetap cek log pulang. Jadi dia tidak ada urusan kantor. Jadi selama kerja dia ternyata kembali ke kantor pusat dan cek log lagi. Nah, selanjutnya di bagian keterangan pun dia akan muncul seperti ini sobat Excel. Jadi di sini bisa dikatakan di sini adalah kartu laporan per bulan dari karyawan tersebut. Jadi di sini kalau bagi SDM itu bisa evaluasi dari absennya seperti ini kalau per bulannya. Oke, bagi sobat Excel yang masih bingung dan penasaran nanti bisa chat saya ya. Di sini bisa komentar di bawah di bagian YouTube. Tapi kalau sobat Excel mau filenya silakan saya open sekali jika mau buka. Tapi sobat Excel juga bisa isi donasi dengan cara super thanks. Nanti silakan screenshot saja, kirim ke Instagram. Nanti saya akan kirimkan via email menggunakan email saya ya. Oke sobat Excel, itu tadi bagaimana cara kita mengisi format absen berdasarkan pembuatan dari bengkel Excel. Kalau sobat Excel masih bingung dan penasaran, silahkan cek video sebelumnya bagaimana cara membuat dari absen. Oke, semoga tips pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.